Shalom Bapak Ibu, panduan orang tua untuk ibadah online Sunday School GBI GPH Pambil. Berikut adalah beberapa hal yang dapat membantu papa mama di rumah untuk membimbing anak-anak dalam beribadah secara online. Yang pertama, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV, jika tidak ada bisa lewat gadget, untuk memutar materi ibadah online. Yang kedua, ajak anak berdoa sebelum beribadah online. Yang ketiga, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik, yaitu dengan cara ikut melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Yang keempat, ingat, anak melihat teladan kita. Jadi, papa mama harus juga mengikuti ibadah online dengan antusias ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all, bye-bye. Shalom adik-adik, selamat minggu. Shalom. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Semuanya hari ini senang semua kan adik-adik? Iya dong Kak. Ya, amin. Harus semangat ya adik-adik. Ya, tetap stay at home, tetap di rumah. Dan untuk hari ini adik-adik kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya, kita mau fokuskan hati kita kepada Tuhan. Ayo sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Ya, ayo kita bersatu di dalam doa. Ikuti kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu hingga hari ini. Kami bisa beribadah. Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu, bahkan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya adik-adik. Ayo kita mau bernyanyi sama Tuhan. Kita bernyanyi adik-adik. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan.
Baik adik-adik, sekarang kita sudah siap memuji menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita mau masuk dalam penyembahan. Kakak undang adik-adik semua untuk duduk tenang, ambil sikap duduk, lipat kakinya. Sebelum kita bernyanyi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kekuatan di hidup kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami sudah siap bersorak-sorak bagi nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Mari Tuhan siapkan setiap hati adik-adik kami. Walaupun kami ibadah di rumah Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu kami rasakan.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Kekuatanku di dalam-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Katakan dari awal adik-adik dengan lembut. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Angkat tanganmu adik-adik, katakan. Ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ya Bapa, kami dapat kekuatan hanya di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan. Besar di hidupku, ku dapat dalam Kekuatan. Tidak ada orang lain Bapa selain Engkau. Bapa telah meninggalkan kami Bapa. keberkatku, Engkaulah sahabat kami Tuhan. setia Engkaulah kekasih kami. Haleluya. berseru berharap pada Yesus. Ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan,
menikmati hadirat-Mu saat ini. Kami sungguh bersyukur. Haleluya Yesus. Ya Bapa, sebentar lagi Bapa kami akan mengumpulkan persembahan kami. Mari Tuhan, biarlah persembahan yang kami kumpulkan itu boleh memperlebar kerajaan-Mu. Dan sebentar juga Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami. Biarlah hati yang dengar-dengaran, hati yang tenang, hati yang fokus itu boleh menjadi bagian adik-adik kami. Buat hamba-Mu juga Bapa yang akan menjadi saluran berkat bagi kami. Mari Tuhan, hikmat daripada Tuhan itu boleh menjadi bagiannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kita yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama kita katakan, amin. Adik-adik semua, apa kabar? Hari ini sehat? Amin, puji Tuhan. Kak Heni juga sehat. Oke adik-adik, jumpa lagi sama Kak Heni. Mendengar lagi kan cerita Alkitab hari ini? Nah, cerita Alkitab hari ini khusus loh. Karena apa? Karena hari ini kita akan merayakan Hari Pentakosta. Wah, apa tuh Pentakosta? Ya, kalau kamu nanti cari tahu, Pentakosta itu adalah hari ke-50. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Nah, jadi ini lanjutan dari kisah yang kemarin loh adik-adik. Di waktu Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga dia janji sama kita akan menyertai kita dan akan memberikan penghibur dan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Nah, sebelum kita mendengarkan sebagian daripada cerita firman hari ini, kita siapkan hati dulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, karena hari ini kami sudah boleh berkumpul kembali Tuhan Yesus dalam ibadah online kami. Kami juga tadi Bapak sudah memuji dan menyembah-Mu Bapak, dan sekarang kami akan mendengarkan sebagian daripada cerita Alkitab. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami, agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang kami dengar dan boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, nah adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita ya. Alkitab kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ayo, dan Kisah Para Rasul itu ada di kitab mana ya? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya benar, di Perjanjian Baru. Kita buka sama-sama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13 dengan judul Pentakosta. Oke, tadi apa arti kata Pentakosta adik-adik? Ya, hari ke-50, hari pencurahan Roh Kudus. Oke, nah jadi kalau kamu baca di sini, kakak akan ceritakan kepada kamu pada saat itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji akan mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Nah, jadi karena itu para murid-muridnya ya, para murid-muridnya berkumpul di suatu tempat. Mereka menunggu sampai 10 hari ya. Jadi ada 10 hari mereka menunggu, dan pada saat itu mereka berkumpul di satu rumah, dan terjadilah hari Pentakosta tadi. Nah, adik-adik, tiba-tiba pada saat hari yang ke-10 tadi, datanglah angin keras masuk ke dalam ruangan tersebut. Wih, tahu nggak angin keras? Seperti itu ya. Nah, angin keras itu juga dibarengin sama munculnya lidah-lidah api di atas kepala mereka. Kakak contohkan seperti ini. Nah, jadi seperti ini terlihat ada gambar seperti api yang muncul di atas kepala mereka. Jadi hampir semua dari yang 11 murid itu, mereka menunjukkan ada lidah api di atas kepala mereka. Wah, dan pada saat itu juga ya, mereka bisa berkata-kata, berbahasa. Nah, mereka mulai berbahasa
ya berbahasa roh. Mereka penuhi dengan Roh Kudus dan mereka bisa berbahasa roh. Nah, adik-adik, karena tadi bunyi angin yang keras tadi itu, orang-orang di sekitar rumah mereka berkumpul tadi, mereka pada berkerumun. Mereka pengen tahu itu angin kerasnya itu apa gitu ya kan? Apakah ada gempa bumi kah, atau ada kecelakaan kah, atau bagaimana? Nah, mereka semua berkumpul di situ. Nah, ketika mereka berkumpul, mereka lihat murid-murid Tuhan Yesus tadi itu, loh, mereka kok bisa ya berbahasa seperti yang bahasa mereka sendiri? Karena orang-orang yang di situ ada banyak, nggak hanya satu daerah, tapi berkumpul beberapa orang dari berbagai daerah. Jadi bahasa mereka juga berbeda-beda. Nah, murid-murid Tuhan Yesus tadi bisa berbahasa masing-masing dari orang-orang tersebut. Jadi mereka bingung. Nah, kemudian keluarlah Petrus dari rumah itu untuk menjumpai orang-orang yang berkerumun tadi, orang-orang ramai yang bertanya-tanya tadi. Dan mereka, lalu Petrus menjelaskan bahwa yang terjadi pada mereka itu bukan karena kerasukan hal-hal yang jahat, tapi itu memang yang sudah ditentukan di Alkitab. Ya, apa yang terjadi pada mereka adalah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bahwa akan dicurahkannya Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur. Nah, terus Petrus juga katakan bahwa ini kelanjutan dari kisah Tuhan Yesus yang dia disalibkan, yang mati untuk menebus siapa adik-adik? Untuk menebus kita, orang-orang berdosa. Dan setelah itu, setelah dia disalibkan, dia akhirnya mati, tapi pada hari keberapa dia bangkit adik-adik? Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Nah, kemudian orang-orang banyak tadi itu masih bengong adik-adik, masih, hah? Itu ya katanya gitu. Nah, maka orang itu pun bertanya sama Petrus tadi, katanya, apa yang harus mereka lakukan agar mereka dapat menerima Roh Kudus? Jadi Petrus menjelaskan lagi bahwa ketika kalau orang-orang tersebut itu orang-orang Yahudi atau orang-orang berbagai daerah tadi, kalau mereka mau bertobat dan mempercayai Tuhan Yesus dan mereka dibaptis, maka mereka akan menerima Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Nah, jadi adik-adik, itu kisah tadi Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, terjadi 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi itu semuanya ada kelanjutannya. Jadi kamu harus ingat ya, kita semuanya yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah bertobat, memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Karena seperti ada di ayat firman Tuhan yang kita bisa buka dari Yoel 2 ayat 28. Adik-adik boleh buka ya, Yoel 2 ayat 28. Oke, adik-adik sudah buka semua kitabnya, kita baca sama-sama ya. Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah, jadi kita akan singkat aja adik-adik di ayat yang di kalimat yang pertama saja yang akan kita hafal itu. Kemudian daripada itu aku akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Coba kita hafal sama-sama ya. Kita hanya hafal kalimat yang pertamanya, yaitu dari mulai kata aku. Aku itu menunjukkan Tuhan. Jadi kita buat gerakannya Tuhan ya. Aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Kita coba ulangi ya adik-adik ya. Aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Gampang ya adik-adik? Ya. Jadi Tuhan sudah menjanjikan ini adik-adik jauh-jauh sebelumnya, bahwa Dia akan selalu menemani kita, akan selalu menjaga kita. Nah, Dia mencurahkan Roh Kudusnya. Jadi Tuhan Yesus bisa hadir di mana-mana, bisa menemani adik, walaupun adik-adik di rumah dan kayaknya ada di sini, tapi Tuhan Yesus, Roh Kudusnya hadir untuk menemani kita semua. Oke adik-adik. Nah, jadi untuk cerita Pentakosta hari ini kita sudah tahu ya bahwa Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Nah, kemarin kalau adik-adik masih ingat, waktu Tuhan Yesus dibaptis,
Tuhan juga dipenuhi oleh Roh Kudus yang dilambangkan oleh seekor burung merpati. Nah, sekarang kakak akan ajak adik-adik untuk berkreasi. Kita akan buat sebuah burung kertas. Gampang sekali. Adik-adik hanya menyediakan selembar kertas. Kalau bisa origami, kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang pasti kertas yang bisa dilipat. Oke. Nah, adik-adik boleh cari dulu kertasnya. Kita akan lipat bersama-sama. Kita akan membentuk sebuah burung kertas. Oke, adik-adik, kita akan buat sebuah burung kertas yang berbentuk burung merpati dari origami. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Gimana caranya? Sudah kamu siapkan selembar kertasnya? Sudah ya? Kamu ambil kertas tersebut, kita lipat sama-sama. Oke. Nah, pertama, lihat ya. Kamu lipat dulu dia dari, kamu bentuknya seperti ini. Terus lipat dari kanan ke kiri. Terus harus sama ya adik-adik panjang lebarnya. Oke. Nah, oke. Kamu kalau sudah sama kanan dan kiri, kamu lipat dengan keras biar dia ada bekas lipatannya. Oke. Kemudian kamu buka. Dan setelah kamu buka, kamu putar lagi. Kamu buat lagi seperti yang tadi dengan pada sisi yang lain. Oke. Jadi seperti ini. Nah, bekas lipatannya ada kan? Nah, ini yang akan memandu kita agar gerakannya, agar lipatan kita nanti jadi lurus. Oke. Nah, setelah itu, oke, kamu lipat yang atas ini, yang ujung atas, segitiga atas ke bawah. Ke bawah dan ikut usahakan lurus. Cara biar lurus gimana? Kamu kan ada garisnya itu. Nah, harus ketemu mereka. Kalau sudah ketemu pasti itu udah menunjukkan dia bentuknya lurus. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kamu buka. Ini kan ada dua nih. Kamu buka satu lembar aja ke atas. Oke, kakak gini. Oke. Kalau sudah seperti ini, oke, jadi kita bukanya tapi nggak semua adik-adik ya. Bukanya setengah sampai sini aja. Kakak ya, gini kan, ini kanan, ini dibuka selembar. Oke, bentuknya jadi seperti ini. Nah, jadi dia dibukanya nggak semua gini ya, tapi hanya setengahnya aja. Oke, nih. Nah, setelah ini, oke, baru nanti ini kamu lipat dua tadi. Oke, sama panjang. Saya tadi dilipat kanan kiri ini. Sudah. Ini nanti akan jadi sayapnya, benar sekali. Nah, sekarang kita akan mulai membentuk sayapnya. Oke. Kemudian ini kita lipat
masuk ke dalam. Nah, jadi parunya. Nah, ini nanti kita bisa warnai matanya ya. Nah, itu untuk paru. Sekarang untuk ekornya. Nah, ekornya kamu lipat ke atas. Ya, lipatnya ke atas. Oke. Sudah dilipat ke atas. Sama kayak tadi juga. Kembali lagi. Terus kita buka. Oke, jadi deh. Jadikan. Nah, kamu bisa ambil pulpen, pena, kamu bisa gambar di sebelah sini untuk sudah jadi. Nah, kamu bisa mainkan ini deh. Jadilah guru merpati. Oke, adik-adik, gampang sekali ya. Gampang sekali untuk membuat burung merpati dari kertas. Jadi adik boleh coba di rumah. Jadi kalau sudah dicoba, boleh fotokan hasilnya dan share sama kakak-kakaknya. Oke? Demikian adik-adik cerita kakak hari ini mengenai apa tadi adik-adik? Pentakosta, dan kita juga sudah berkreasi membentuk burung merpati. Oke, karena burung merpati biasanya dilambangkan untuk Roh Kudus. Nah, sekarang untuk menutup ibadah kita, menutup cerita kita juga hari ini, kita tutup dalam doa. Semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik atas kasih setiamu. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh sangat baik Bapak. Terima kasih kami masih boleh beribadah. Bahkan kami Tuhan Yesus sudah bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada cerita Alkitab mengenai pencurahan Roh Kudus Tuhan. Engkau berjanji Engkau akan selalu menemani kami dan Engkau selalu menepatinya Tuhan Yesus. Kiranya biar Roh Kudus yang selalu menjaga dan melindungi kami, menuntun kami, menghibur kami ya Tuhan Yesus dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk teman-teman kami adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan juga yang tetap jagai sertai selalu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus bersama-sama kami boleh berkumpul, kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus, berada di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Biarlah kami juga Bapa boleh melakukan segala aktivitas kami. Kami berdoa ya Bapa terkhusus untuk pandemi ini Tuhan Yesus, virus-virus yang menyebar ya Bapa, biarlah Engkau yang pulihkan, Engkau yang sembuhkan Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan Yesus boleh melakukan segala aktivitas kami ya Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau juga yang berkati kedua orang tua kami, bahkan kakak guru sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk gereja kami, gereja GBI GPH Pambil. Biarlah Engkau yang berkati ya Bapa, untuk semua jemaat, dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan seluruh anak-anak yang ada di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kota kami, kota Batam, dan juga negara kami Indonesia. Jagai selalu Tuhan, pulihkanlah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu ya Tuhan agar Engkau memberkati kami, Engkau menjagai kami. Adik-adik yang rindu untuk diberkati, kita sama-sama angkat tangan, kita doa biarlah Tuhan Yesus yang selalu menjagai adik-adik semua, Tuhan Yesus yang selalu melindungi adik-adik semua, Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik semua. Kita yang percaya dan diberkati hari ini, kita sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, demikian pertemuan kita hari ini. Kakak sampaikan selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan